Pernah kebayang nggak kalian lagi jalan-jalan nyusurin reruntuhan kuno di pedalaman Jawa, tiba-tiba kalian nemuin anomali arkeologis yang benar-benar bikin merinding. Sebuah simbol yang rasanya tuh nggak banget ada di situ, terpahat super rapih di atas batu yang umurnya udah ratusan tahun. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan misteri sebuah artefak dari zaman Majapahit yang sempat bikin heboh banyak orang. Jadi siap-siap ya, karena kebenaran di baliknya ini jauh-jauh lebih epik daripada teori konspirasi manapun. Nah, ini dia misteri utama kita. Di Candi Tegowangi, Kediri, ada sebuah prasasti dari tahun 1415 Masehi yang punya ukiran bintang bersudut 6. Ya, kalian nggak salah lihat. Bentuknya memang identik banget sama bintang Daud. Coba deh pikirin, keberadaan simbol ini di tengah runtuhan candi yang isinya ukiran roh-roh halus, siluman, sampai adegan-adegan vulgar, wah, jelas aja langsung memicu berbagai teori liar. Pertanyaannya, apa benar ini bukti ada jejak Yahudi atau bahkan Zionis di Nusantara pada era Majapahit? Yuk kita bedah fakta-faktanya bareng-bareng. Bagian 1. Sejarah lahirnya Candi Tegowangi. Oke, mari kita selami dulu konteksnya, karena untuk benar-benar paham sebuah artefak, kita harus balik ke masa di mana artefak itu dilahirkan. Konteks itu segalanya kan? Kalau kita lihat rentetan waktunya, kematian Mahapati Gajah Mada di tahun 1364 itu ninggalin semacam kekosongan kekuasaan yang luar biasa masif di Majapahit. Saking gedenya dampak kejadian itu, Raja Hayam Wuruk sendiri sampai harus turun tangan langsung buat mimpin. Nah, di tengah masa transisi yang super sibuk ini, beliau juga ngebuka lahan-lahan baru, termasuk di daerah Tigawangi. Fast forward beberapa tahun, menyusul kematian kerabat raja, yaitu Brema Tahun di tahun 1388, candi ini akhirnya dibangun, kira-kira sekitar tahun 14 Masehi. Pembangunan ini ditujukan buat upacara seradah, semacam perayaan sakral 12 tahun setelah kematian seorang penguasa. Tapi tahu nggak, ada cerita yang agak tragis tentang candi ini. Bangunan kubus dari batu andesit yang menghadap ke barat ini sebenarnya adalah sebuah mahakarya yang belum selesai. Detail ukiran floral dan geometrisnya itu bener-bener gila, luar biasa detail, seolah-olah dipahat sama seniman sekelas Michelangelo. Tapi anehnya, pengerjaannya berhenti gitu aja di tengah jalan. Coba bayangin, ada pilar-pilar yang baru setengah dipahat, terus ada deretan panel narasi yang dibiarin polos tanpa cerita apa-apa. Pasti ada sesuatu yang super misterius terjadi sampai proyek seambisius ini ditinggalin terbengkalai. Bagian 2, relief kisah Ruwat Sudamala. Meskipun candinya belum 100% kelar, panel-panel yang udah sempat dipahat ini nyimpen petunjuk yang sangat krusial. Yuk kita baca reliefnya layaknya sebuah buku cerita. Lewat relief ini, kita disuguhin kisah epik Sudamala, cerita yang lagi hits banget di akhir masa Majapahit. Ceritanya dibuka waktu Dewi Kunti yang lagi kerasukan, tega nyerahin putranya Sadewa buat jadi tumbal Batari Durga. Sadewa yang awalnya nolak ngeruat Durga, akhirnya diselamatin oleh Dewa Shiwa. Nah, Dewa Shiwa ini kemudian secara harfiah menyatu dengan tubuh Sadewa, ngasih dia kekuatan magis buat ngeruat Durga, supaya balik jadi Dewi Uma yang cantik jelita. Karena jasanya ini, Sadewa yang ganti nama jadi Sudamala, akhirnya dinikahkan dengan Nipadapasi. Seru banget kan? Dan cerita tadi itu secara brilian banget mengilustrasiin inti dari bangunan ini. Kisah Sudamala itu bukan cuma dongeng biasa, ini adalah narasi tentang penyucian dan, yang paling penting, tentang penyatuan. Tolong ingat baik-baik kata kunci penyatuan ini ya, karena konsep inilah yang jadi petunjuk terbesar buat ngebuka teka-teki simbol bintang 6 kita nanti. Bagian 3. Potret unik alam bawah. Sekarang kita alihkan fokus sedikit ke bagian bawah candi. Karena yang tersisa dari Candi Tegowangi secara utuh emang cuma bagian kakinya, kita jadi diajak buat merhatiin penggambaran burloka alias alam bawah. Disinilah sisi humoris leluhur pemahat kita kelihatan jelas banget. Bangunan ini kan disanggah sama para Gana, pasukan tentara Gewasiwa. Tapi, kalian harus lihat gimana gaya mereka digambarin. Ada Gana gondrong yang posenya kayak lagi minta ditemenin, ada yang badannya miring sebelah karena kecapean atau mungkin lagi mager, dan yang paling kocak, ada ruang kosong melompong di mana Gananya sama sekali nggak ada. Kayaknya dia sengaja kabur ninggalin tugas, alias magabut. Ini tuh ngebuktiin kalau seni Majapahit zaman itu udah sangat ekspresif dan humanis banget. Bergerak sedikit ke atas, nuansanya langsung berubah total. Kita masuk ke lapis utama alam bawah, tepatnya suasana kuburan Setraganda Mayit. Area ini tuh semacam zona transisi antara dunia fisik dan dunia non-materi. Disinilah kerajaan para siluman berada. Ada Kalikasi komandan hantu, ada Banaspati, roh mengerikan yang kepalanya melayang dengan rambut nyala kayak api, sampai siluman-siluman kuno berkepala binatang. Detail seram ini makin ngukuhin status candi sebagai gerbang pembatas dua alam. Bagian 4. Mengungkap rahasia bintang 6.
Oke, kita udah bahas sejarahnya, udah baca relief penyiciannya, dan udah belusukan ke alam bawahnya. Sekarang waktunya kita rangkai semua kepingan puzzle tadi buat ngejawab misteri utama kita. Nah, perhatiin deh. Semua elemen di candi ini sebenarnya lagi nunjuk ke satu arah. Penyatuan maskulin dan feminin. Buktinya apa? Pertama, ada struktur yoni di sana walaupun lingga pasangannya udah hilang. Kedua, relief Dewa Siwa yang menyatu sama Dewi Uma. Ketiga, bersatunya Sadewo dan Nipadapa lewat pernikahan. Dan keempat, pahatan-pahatan super rumit di pilar candi yang detailin keseimbangan energi laki-laki dan perempuan. Buat masyarakat Jawa kuno, penyatuan dua energi ini tuh dianggap sebagai pencapaian spiritual yang paling tinggi. Dan yang bikin merinding, coba kita bedah bentuk bintangnya. Ternyata selama ini mata kita cuma kena ilusi optik. Bintang 6 itu sama sekali bukan satu lambang tunggal, tapi gabungan dari dua segitiga. Segitiga yang pucuknya ke atas itu melambangkan Dewa Siwa, mewakili elemen maskulin, api, dan gunung. Sebaliknya, segitiga yang pucuknya ke bawah melambangkan pasangan saktinya, mewakili energi feminin, air, alam, dan rahim. Nah, pas kedua segitiga ini disilang dan ditumpuk, boom, jadilah simbol suci yang disebut Shatkona. Shat itu 6 dan Kona itu sudut. Pertemuan energi maskulin dan feminin dalam Shatkona ini melambangkan titik awal dari mana seluruh kehidupan di alam semesta ini dilahirkan. Lewat bukti-bukti kuat ini, kita bisa pastiin 100% kalau simbol di candi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama Yahudi, apalagi Zionisme. Itu benar-benar murni cocok logi dan imajinasi liar aja. Coba perhatikan angka ini. 1. Kenapa saya tunjukin angka ini? Karena walaupun simbol Shatkona ini gampang banget ditemuin di kuil-kuil kuno di India atau Sri Lanka, artefak dari tahun 1415 di Candi Tegowangi ini adalah satu-satunya. Ya, satu-satunya penemuan Shatkona di seluruh sejarah Nusantara kuno. Nggak ada lagi di tempat lain di Indonesia. Bener-bener langka dan istimewa banget. Dan buat ngunci kalau ini beneran karya lokal Nusantara, tepat di bawah simbol Shatkona itu ada pahatan naga dan kura-kura. Ini tuh ngambil referensi langsung dari mitos Hindu Samudra Mantana, yaitu kisah pengadukan lautan susu untuk nyari air keabadian. Elemen naga dan kura-kura ini adalah pakem klasik Hindu Jawa yang sampai sekarang pun masih sering kita lihat di Bali. Jadi akar tradisi lokalnya udah nggak bisa dibantah lagi. Candi Tegowangi, meskipun yang tersisa buat kita cuma sekedar bagian kakinya yang nggak pernah selesai, tetap aja mancarin aura dedikasi dan kesabaran yang luar biasa dari para leluhur kita. Para pemahat kuno itu udah nyalurin segenap cinta dan kejeniusan mereka di setiap inci batu andesit yang keras. Ada satu pesan mendalam dari semua ini. Marilah kita memahat hidup kita menjadi monumen semegah candi. Kalau orang-orang di masa lalu aja bisa kerja dengan dedikasi segila itu demi menyatukan seni, nilai, dan spiritualitas, pertanyaannya sekarang buat kita, mahakarya dan jejak seperti apa sih yang lagi kalian pahat dalam hidup kalian hari ini untuk ditinggalkan ke generasi berikutnya?